Saudara terkasih, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 13 September 2023 dengan tema Panggilan Profetik Zaman Now. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Yehezkiel 33 ayat 7-11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bernyanyi bersama nyanyian dari Kidung Jemaat 214, Tuntun Aku, Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 33 ayat 7-11. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Panggilan profetik zaman now. Saudara terkasih,
Yehezkiel adalah seorang imam Israel yang hidup di masa penyerangan pertama Babel ke Yerusalem. Pada penyerangan pertama ini, Babel tidak menghancurkan Yerusalem. Babel hanya menawan bangsa Israel ke Babel. Yehezkiel menjadi salah satu orang yang menjadi korban pembuangan ke Babel itu. Di tanah pembuangan, Allah memanggil Yehezkiel untuk menjadi nabi bagi Israel. Yehezkiel dipanggil untuk mendakwa Israel atas pelanggaran perjanjian mereka dengan Allah. Bangsa Israel telah hidup menyembah berhala, dan akibat dari penyembahan berhala itu adalah terjadinya ketidakadilan. Yehezkiel memperingatkan bangsa Israel bahwa jika mereka terus hidup seperti itu, mereka akan mengalami serangan Babel yang kedua, yaitu serangan yang akan menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 7-11, kita menemukan Yehezkiel diberikan wewenang oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang berdosa. Jika mereka menolak bertobat, mereka akan mati dalam dosa. Jika Yehezkiel membiarkan orang itu tetap mati dalam dosanya, tetapi Allah akan menuntut pertanggungan jawab kepada Yehezkiel. Melalui penugasan ini, Allah hendak menekankan kepada Yehezkiel bahwa sebagai nabi ia bertanggung jawab untuk menuntun orang berdosa sampai pada pertobatannya. Allah menyampaikan kepada Yehezkiel bahwa ia tidak menghendaki kematian orang berdosa. Allah menghendaki pertobatan orang berdosa. Perkataan Allah ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu penuh kasih. Allah sangat merindukan pertobatan umatnya. Alih-alih menghukum, Allah sesungguhnya mau mengampuni dan memberikan kesempatan kedua bagi umatnya untuk kembali hidup menurut perjanjiannya dengan Allah. Melalui bacaan hari ini, ada dua pesan penting bagi kita. Pertama, seperti Yehezkiel, kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk mengingatkan sesama kita yang hidup tersesat atau jauh dari kebenaran firman Tuhan. Perlu kita akui bahwa Yehezkiel dan kita bukanlah orang yang sempurna. Kita adalah orang yang bisa salah dan bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kelemahan kita itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk kita tidak mengingatkan sesama kita. Kita ini memang lemah, tetapi hati nurani dan akal budi kita tahu apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Tuhan telah menganugerahkan kita Roh Kudus yang selalu menyatakan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu selalu membisikkan apa yang benar dan apa yang tidak. Jadi sekalipun kita ini lemah dan kita bisa salah, kita bisa jatuh di dalam dosa, hati nurani dan akal budi kita tetap tahu apa yang benar itu karena Roh Kudus yang telah menyatakannya. Dengan hikmat itu, kita didorong oleh Tuhan untuk berani mengingatkan sesama yang tersesat. Kedua, cara pandang kita terhadap seseorang yang tersesat hidupnya adalah cara pandang Allah terhadap umatnya, yaitu bukan seorang hakim yang selalu ingin menghukum, tetapi seorang ayah atau ibu yang merindukan penyesalan anaknya atas keberdosaannya. Saat kita melihat orang yang tersesat hidupnya, kita tidak memandangnya sebagai orang yang harus menerima hukuman setimpal, gigi ganti gigi, mata ganti mata, sekalipun ia memang pantas menerimanya. Saat kita melihat orang berbuat dosa, kita memandangnya dengan penuh kasih. Ibarat seorang gembala yang memandang dombanya yang hilang dengan kerinduan untuk membawanya pulang. Cara pandang ini akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang yang berbuat dosa itu. Jika kita memandangnya sebagai hakim, kita ingin menghukumnya. Tidak peduli apakah ia bertobat atau tidak. Yang penting hukuman itu diterima oleh orang itu setimpal bahkan yang melampauinya. Pokoknya ia merasakan hukuman akibat perbuatannya. Sebaliknya, jika kita memandang orang yang berbuat dosa itu penuh kasih seperti cara seorang gembala memandang dombanya yang hilang, kita malah tidak ada keinginan untuk menghukum seberat-beratnya. Malah kita akan memilih pengampunan. Kita ingin agar ia menyesali perbuatannya dan berubah dari cara hidupnya yang sesat ke cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, inilah panggilan profetis kita di masa kini. Kita dipanggil seperti Yehezkiel, yaitu untuk berani mengingatkan sahabat-sahabat kita
jika mereka tersesat atau jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu, kita juga diingatkan agar memiliki cara pandang penuh kasih kepada orang yang jatuh dalam dosa dan tidak memandangnya dengan tujuan menghukum. Saudara terkasih, selamat menjalani panggilan profetik kita di masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami menjalankan panggilan profetis kami, yaitu menjadi pengingat bagi sesama kami yang tersesat atau jatuh dalam dosa. Kami juga adalah makhluk yang lemah. Kami bisa salah, kami juga bisa jatuh di dalam dosa, tetapi Engkau di dalam Roh Kudus telah menyatakan kebenaran yang dinyatakan di dalam hati kami, di dalam akal budi kami, dan dengan pernyataan itu kami beroleh hikmat apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat mengingatkan sesama kami. Jangan biarkan kami ragu Tuhan, bahkan jangan biarkan kami mengabaikan mereka yang kami tahu dia telah hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan atau telah jatuh di dalam dosa. Sebaliknya, di tengah kelemahan kami, kerapuhan kami tetap rindu untuk mengingatkan sesama kami. Kami juga berdoa agar kami ketika kami jatuh di dalam dosa, Tuhan juga memberikan kebesaran hati kepada kami, kelembutan hati kepada kami, agar kami dapat mendengarkan teguran itu. Kami mau diingatkan oleh sesama kami, dan kami memandangnya sebagai cara Tuhan menuntun kami untuk lebih baik, sehingga kami dalam hidup kami dapat mencerminkan kepribadian Yesus Kristus. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, agar ketika kami memandang mereka yang jatuh dalam dosa, kami tidak memandang orang itu seperti seorang hakim yang ingin menghukum dan memberikan ganjaran setimpal kepada orang itu. Tetapi sebaliknya, kami memandangnya seperti seorang gembala memandang dombanya yang hilang, yang merindukan pertobatan, yang merindukan kembali hidup benarnya orang itu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami agar kami memiliki cara pandang seperti cara pandang Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami agar kami mampu melangkah sebagai anak-anak yang benar di hadapan Kristus, sekalipun kami ini penuh dengan segala kekurangan. Terima kasih untuk pemahaman Alkitab pada hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami agar firman Tuhan ini dapat berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, pemahaman Alkitab pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di pemahaman Alkitab di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.